Ya, halo adik-adik, kita lanjut dengan bagian contoh-contoh soal ya untuk di bab ini ya. Iya, contohnya ya, adik-adik harus bisa membaca soal ya. Belajar fisika itu harus belajar membaca soal. Karena kalau tanpa membaca soal itu kita tidak akan pernah mengerti. Ya, kita baca. Ya, jarak kota A ke kota B adalah 150 km. Nah, ini berarti S-nya ya. S-nya 150. S-nya sama dengan 150 km. Nah, Pak Ceboy berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul 4 pagi ya. Jadi dia berangkat pada saat T pertama atau T0 itu jam 4 pagi ya, jam 4 pagi. Bagaimana nih cara tulis jam 4 pagi nih? T0 ya, ini kita bilang ini saya T0 ya. T0 itu jam 4 pagi ya, jam 4 pagi. Nah, oke. Dengan mengendarai mobil berkecepatan tetap itu 50 km per jam ya. Dengan demikian kecepatan mobil itu 50 km per jam. Jadi V-nya itu 50 km per jam. Perhatikan satuannya ya. Ini tadi jam 4 pagi ya. Di sini ada satuan yang 50 km per jam ya, pakai jam. Nah, sedangkan jarak itu pakai 150 km. Nah, oke, kita lanjut. Pada pukul berapakah kakak Pak Ceboy sampai di kota B ya? Dari kota A, ini kota A, ini jam 4 pagi. Nah, pada pukul berapakah Pak Ceboy tiba di kota B ya? Ini T-nya berapa? Ya, jam berapa di kota B? Nah, kita mulai menghitung ya. Jadi yang diketahui itu adalah jarak 150 km. Terus kecepatannya 50 km per jam. Dia berangkat jam 4 pagi. Nah, ingat, ini gerak lurus berubah atau kecepatannya tetap. Nah, karena di sini kecepatannya tetap ya, di soal itu ya, kecepatannya itu kan tetap 50 km per jam. Itu artinya GLB. Jadi GLB berarti A-nya 0 ya, A-nya 0. Kalau A-nya 0, maka rumus-rumus yang tadi di video-video yang sebelumnya yang berkaitan dengan A atau G itu kita tidak akan pakai. Kita akan pakai itu adalah V sama dengan ya, V sama dengan S per T. Nah, masukkan nilainya. T sama dengan S per V ya, masukkan. S-nya itu 150 km, V-nya 50 km per jam. Maka ini 0, 0, 15, 5, ini 3 ya. 3 ini kilometer per jam. Jadi kalau penyebutnya ini kali, maka ini tinggal jam, 3 jam. Jadi T-nya itu 3 jam. Nah, berarti dia kakak Pak ini kan berangkat dari jam 4 pagi ya. Jam 4 pagi ditambah dengan 3 jam itu berapa? Berarti dia sampai jam 7 pagi ya, jam 7 pagi di kota B, jam 7 pagi di kota B. Di kota B, seperti itu. Nah, jadi harus membaca soal ya, harus membaca soal. Jadi membaca soal dan belajar menulis di buku atau di kertas ya. Untuk belajar fisika itu harus begitu. Kita tidak bisa dengan hanya membaca saja ya, seperti itu ya adik-adik, ingat ya. Jadi jangan kita nonton saja, seperti itu ya.
Oke, kita lanjut lagi ya. Aman. Kalau aman kita lanjut ya. Harus semangat ya, jangan loyo-loyo ya. Sebagai orang Papua itu harus semangat. Kamu tidak boleh loyo-loyo. Loyo-loyo itu hanya cari pulsa saja, habis itu main-main HP, main-main TikTok. Jangan. Jadi sekali-kali itu harus belajar dengan HP ya, belajar dengan alat tulis yang ada, bolpen yang ada itu dipakai. Nonton, habis itu ambil kertas, bolpen, cakar ya, cakar. Ya. Nah, soal berikut adalah sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon, direm ya, habis itu direm. Nah, direm sehingga mendapat perlambatan 2 meter per sekon pangkat 2 ya. Ya. Berarti sebuah mobil bergerak dengan kecepatan yang bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon direm. Nah, berarti ini kan sebelum direm itu 15 ya, 15 meter per sekon. Ya, tulis VT itu sama dengan 15 meter per sekon. Nah, habis itu direm sehingga mendapat perlambatan 2 meter per sekon pangkat 2 ya. Ini berarti apa? A-nya itu adalah 2 meter per sekon pangkat 2. Nah, setelah itu berapa sekon mobil itu berhenti ya. Setelah berapa sekon baru mobil itu dia berhenti ya. Berarti dia ditanyakan T-nya berapa sampai nanti VT-nya jadi 0. Kan begitu ya. Nah, ingat ya di sini. Nah, di sini yang diketahui itu adalah VT, A dan T-nya tidak diketahui dan VT-nya 0. Jadi di sini bukan VT-nya, ini V0-nya ya. Karena nanti terakhirnya dia akan berhenti, VT-nya 0. Nah, berarti tinggal masukkan ya. Rumusnya paling gampang ya. VT sama dengan V awal ditambah dengan A kali T ya, A kali T. Nah, di sini karena dia diperlambat, maka ini nanti hasilnya kita bisa dapat min di sini ya, min nanti hasilnya karena diperlambat. Nah, VT-nya 0, V awalnya itu 15 ya, tambah dengan A kali T-nya ini A-nya 2 meter ya, 2 meter per sekon kuadrat kali T. Nah, dengan demikian kita pindah sebelah kiri ya. Nah, ini ke sebelah kiri berarti minus 15. Nah, bagi dengan 2 kali T. Nah, ini dapat T sama dengan 15 bagi 2 ya, berarti minus 7,5 ya, 7,5 sekon ya. Ini waktunya. Jadi waktu yang dia butuhkan ya, dia berkurang lagi sekitar ya, tanda minus lihatnya nanti dia harus berkurang, waktunya itu harus dihabiskan sekitar 7,5 sekon ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang artinya dia mengalami perlambatan ya, perlambatan dari percepatan, maka kita dapat min ya di sini. Nah, karena waktu itu tidak ada yang min, seperti itu. Oke, ini tidak ada masalah. Kita lanjut lagi dengan soal lain ya. Ya, soal lain itu seperti sebelumnya itu Kakak Pace sudah kasih contoh-contoh soal itu. Kita akan latihan dengan itu. Jadi kita tetap semangat ya. Iya, kita lanjut lagi dengan membaca soal ya. Nah, contoh berikut
Ya, ini ada soal-soal yang kakak kumpul dari beberapa sumber ya. Nah, di sini itu nilai 18 km per jam. Ini kalau dalam satuan meter per sekon, nah berapa ya? Karena salah satu kendala di dalam mengerjakan soal gerak ini adalah konversi. Maka itu kakak Pati anjurkan yang pertama adalah adik-adik silakan kembali nonton video kakak Pati punya ini di bab 1 ya, tentang besaran dan satuan ya. Nah, di sini kakak Pati hanya tegaskan begini ya, kakak ulang sedikit ya. Jadi kakak tidak pelit di dalam video ini. Nah, ingat, ini 18 km per jam ini kita harus bawa ke satuan meter per sekon. Yang pertama, di sini kita akan lakukan dua hal, yaitu kilometer ini ke meter, dan habis itu jam ini bawa ke menit, dalam sekon, bukan menit ya, sekon. Nah, jadi kilometer ini kalau bawa ke meter, nah itu berarti kita kali 1000 ya, karena 3 tangga ya di video pertama ya, di awal-awal. Nah, berarti ini kita akan kali 18 ini kita akan kali 1000 ya, dari kilometer ke meter, maka ini sudah meter. Nah, dibagi dengan jam per jam, jadi 1 jam itu berapa? 1 jam tuh dia 3600 ya. 1 jam sama dengan 3600 sekon ya. Nah, setelah itu tinggal dikurangkan, atau tinggal ini satuannya sudah ya, ini satuannya meter per sekon ini. Maka yang lainnya saja yang disesuaikan ya, 02 habis. Nah, ini 180, ada 01 di sini, jadi 180 ya, 180 dibagi dengan 36 ya. Nah, ini sama dengan, nah kalau bagi 2 ya, jadi bagi 18 itu ini 1 ya. Iya, bagi 18 1. Kalau ini bagi 18 ini 2 ya. Nah, sama dengan 1 kali 0 1 kali ya, ini bukan kali ya. Ini 10 ya, 10 bagi dengan 2. Maka ini 5 ya. Jawabannya 5 meter per sekon ya. Nah, maka kita jawab A. Seperti itu. Jadi adik-adik harus gerak cepat ya, harus gerak cepat. Gerak cepat itu artinya belajar cepat. Belajar cepat itu bisa dilakukan dengan, atau harus bisa dicapai dengan latih ya, latih soal, membaca soal dan membaca. Habis itu ambil buku dan bolpen, cakar ya, cakar latihan soal. Kalau tidak latihan soal, maka itu nanti sia-sia ya, harus dilatih. Nah, soal berikut, sebuah mobil bergerak lurus beraturan ya, GLB, menempuh jarak 10 cm per 2 sekon. Nah, 10 cm per 2 sekon ya, 10 cm per 2 sekon. Nah, ini sama dengan 5 cm per sekon ya, 5 cm per sekon. Oke, tidak masalah. Nah, yang ketiga, benda dikatakan bergerak jika, ya di video awal ya, benda dikatakan bergerak itu maka apabila posisinya berubah ya, posisinya berubah. Maka posisinya berubah ini sama dengan perpindahan ya, perpindahan. Sebuah benda dari kota A ini dikatakan berpindah ke kota B apabila dia membutuhkan waktu, dan misalnya ini jam 4 pagi ya, jam 4 pagi di sini, jam 7 pagi itu dia ada di sini. Maka ini perpindahan. Nah, kalau dia tidak, atau dia bukan perpindahan itu apabila jam 4 itu masih di kota A ya, jam 4 itu masih di kota A, nanti jam 7 pagi juga masih di kota A, maka ini bukan perpindahan atau ini bukan gerak ya. Nah, maka ini dikatakan bergerak apabila ya, yang A ya, dia mengalami perpindahan, bukan perubahan massa. Perubahan massa itu tidak ada hubungannya dengan gerak. Nah, untuk dalam pembahasan kita ya, nah perubahan volume juga tuh tidak ada hubungan langsung dengan perpindahan. Demikian juga dengan perubahan waktu. Ya, waktu itu berubah, tetapi kalau dia tidak berpindah, ya dia tidak bergerak, maka dia tidak katakan dia berpindah ya, seperti itu. Nah, dengan demikian untuk bab ini
kakak rasa cukup ya untuk kita latih. Adik-adik kakak pesan ya, adik-adik kakak pesan supaya perbanyak latihan soal ya, perbanyak latihan soal. Setelah nonton kakak Fatih video itu harus latihan soal ya, harus latihan soal ya.